Bisa mulai. Now being recorded. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat pada pelaku materi pada kajian malam hari ini. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk hadir pada kajian pada malam hari ini dengan tema kajian yaitu mengamalkan ucapan lebih ulama daripada mengabaikan. Mungkin seperti biasa kita akan lakukan dua sesi. Yang pertama di penyampaian materi dan yang kedua sesi tanya jawab. Ini untuk mempercepat kita kajian hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin pada ini waktu dan tempat dipersilakan. Ini posisi hujan ini, sinyal agak harus semuanya mematikan kamera ya, karena beberapa kali tidak tidak muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha anhu wa hadzar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahul qahar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul abrar. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil ba'tsi wan nusyur, amma ba'du. Yang saya cintai, yang saya banggakan, seluruh mahasiswa Universitas Jember dan juga jamaah Asyarifah dan juga para yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, kelancaran oleh Allah. Kebetulan cuacanya sekarang cuaca pancaroba dan juga setiap hari sekarang hujan. Dan juga mohon nanti kita berdoa bersama, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Khususnya pada malam hari ini kita melanjutkan kajian fikih kaidah usul fiqh kontemporer ini, yang mana sudah sampai kepada bab ini, kaidah yang ke-10, kaidah kaidah yang kulliyat, kaidah yang umum, karena ini berdasarkan yang seperti yang sudah saya jelaskan dari kaidah yang 5 yang umum, yang khusus, kemudian beredarlah banyak kaidah. Salah satunya kaidah yang ke-10 ini adalah ikmalul kalam. Ini perlu diketahui karena memang kita itu sering melakukan hal ini ya, secara tidak sadar maupun tidak sadar kita selalu melakukan ini. Ikmalul kalam aula min ihmalihi, mengamalkan ucapan itu lebih utama daripada mengabaikannya. Maksudnya apa? Ini sering kita itu sadar atau tidak sadar, kita itu sering mengamalkan ini. Jadi ikmalul kalam aula min ihmalihi itu mengamalkan ucapan atau perintah itu lebih utama daripada mengabaikannya. Semisal contoh yang simpel. Ada kakek kaya raya. Biasanya kalau sudah kaya raya maka berwasiat misalnya, karena hartanya banyak, triliunan atau miliaran misalnya, jadi miliarder, maka berwasiat, nanti seluruh harta saya akan saya berikan kepada. Namun kenyataannya kakek ini tidak punya anak.
hanya mempunyai cucu karena bapaknya sudah meninggal. Lantas bagaimana ini ketika terjadi hal yang demikian? Maka otomatis yang mana wasiat itu kan tetap harus dijalankan mau tidak mau. Sehingga apa? Sehingga ikmalul kalam aulamin ihmalih ini yang awalnya jatuh ke siapa? Anaknya, ini malah jatuh ke kakeknya. Oh, jatuh ke yang harusnya jatuh ke anaknya, jatuh ke cucunya. Kenapa? Kakek ini miliarder, dia sudah tua renta, ya, ibarat kalau bahasa kasar sudah bau tanah lah misalnya, sudah mendekati kematian, sudah 80 tahun, maka berwasiat nanti kalau meninggal harta saya akan jatuh ke anaknya. Namun kenyataannya anaknya tidak ada, sudah meninggal, yang ada hanya cucu. Maka tetap ikmalul kalam, mengamalkan perintahnya itu, perkataan kakek wasiat tadi itu adalah suatu keharusan. Sehingga apa? Sehingga warisan miliardernya itu tetap jatuh. Jatuhnya ke siapa? Jatuhnya ke anaknya, bukan ke jatuh ke cucunya, bukan ke anaknya, seperti itu. Ini salah satu penerapan dari kaidah ikmalul kalam aula min ihmalihi. Kalau kita mau konsisten, ini kan seharusnya tidak bisa, Ustadz. Warisannya itu, wasiatnya itu jatuh kepada kakeknya. Kenapa, Kak? Oh, kepada anaknya. Kenapa? Karena wasiat yang tertulis, misalnya tertulis atau yang dipesankan itu adalah anaknya. Dan ini banyak sekali di desa-desa. Kemarin saya itu sering mendapatkan pertanyaan, kalau urusan warisan memang berat, makanya kalian hati-hati nanti kalau sudah urusan warisan antara keluarga itu biasanya pecah atau miscommunication semuanya. Kenapa? Karena urusan warisan itu urusan fulus, urusan uang, itu sangat rentan sekali, apalagi itu nominalnya itu tidak sedikit sampai ratusan juta. Sehingga itu kemarin tanya, Ustadz gimana ini kemarin ketika ada bagi-bagi warisan padahal sudah diwasiatkan nanti dibagi rata, ternyata ketika alhasil ketika kakek meninggal, ini lengkap anaknya di desa kami, kemudian yang cucu-cucu itu hanya mendapatkan bagian 4 jutaan, sedangkan yang yang tingkatan anak itu mendapatkan 50 jutaan. Nah ini kan tidak adil kalau seperti itu. Ini tidak mengamalkan kaidah ini, ikmalul kalam aula min ihmalihi, ya. Atau juga kasus lain, misalnya contoh misalnya di kampus, karena karena kehidupan kita di pendidikan, ya. Semisal ini contohnya, ini kita di kajian milenial ini kan panitianya ini yang kita tahu siapa yang di pamflet itu adalah Mbak Febria. Sehingga Mbak Febria ini sudah ditugasi kalau setiap malam Rabu dan malam Jumat itu harus menge-share pamflet dan juga link kajian pada setiap malam Rabu dan malam Jumat, ini sebagai kajian rutinan, apa istilahnya, FISIP apa itu anunya, di Fakultas Hukum ini. Sehingga apa? Sehingga tugasnya Mbak Febria adalah harus wajib nge-share dan juga mengirim link setiap acara tersebut. Namun, ini kan sudah perintah. Namun suatu ketika Mbak Febria itu ada halangan sehingga tidak bisa nge-share, seperti contoh kasus pada malam hari ini, pamfletnya baru disebarkan jam 7 ke atas. Kenapa? Karena setiap orang itu punya kesibukan masing-masing, dan juga kita tidak bisa dipungkiri setiap kali itu mungkin ada udzur dan lain sebagainya sehingga tertunda. Lantas bukan hanya pada Mbak Febria saja menanggung tugas ini semua, pengurus-pengurus lain itu juga memiliki kewajiban untuk menggantikan Mbak Febria. Kenapa? Karena ikmalul kalam, mengamalkan yang sudah disepakati yang awal, bahwasanya pengurus itu setiap malam Rabu dan malam Jumat itu mengadakan kajian milenial berupa kaidah fikih, kaidah usul fikih, dan juga kalau malam Jumat itu membahas hukum. Ini kita menge-share dan membuat pamflet dan menge-share link untuk mengadakan kajian ini. Sehingga nanti suatu ketika semisal Mbak Febria itu halangan tidak bisa melaksanakan tugasnya, maka pengurus-pengurus yang lain, ya,
ada semisal Ustadz Kafa dan lain sebagainya, ini harus bertindak. Kenapa kok seperti itu? Mengamalkan kaidah i'malul kalam aula min ihmalihi. Saya baru teringat tadi karena memang oh iya babnya i'malul kalam ini persis kasusnya pada kasustik malam ini, yaitu keterlambatan apa namanya pamflet dan link, sehingga ini tidak sama halnya tidak mengamalkan i'malul kalam min aula min ihmalihi. Alasannya kenapa kok tidak mengamalkan i'malul kalam aula min ihmalihi? Karena apa? Yang disuruh itu, yang ditugasi adalah kan Mbak Febria, misalnya, atau tim multimedia. Saya misalnya selaku ketua atau sekretaris bukan bagian menge-share maupun membuat pamflet, sehingga tidak ada tanggung jawab. Lah ini yang keliru, ya. Ini yang keliru. Contoh misalnya, contoh lain, i'malul kalam aula min ihmalihi. Mengamalkan ucapan itu lebih utama daripada mengabaikannya. Perintah di kampus, ya. Setiap dunia pendidikan, khususnya di kampus kita, itu ada petugas kebersihannya, ada juga apa namanya, ada petugas keamanannya. Namun ketika semisal di sana itu ada pencuri, misalnya pencuri sepeda motor, maka kita meskipun bukan security, maka kita wajib, ya, maka kita wajib untuk melindungi atau apa namanya, melindungi barangnya orang lain. Kenapa? Karena perintah apa namanya, perintah menjaga keamanan ketertiban itu memang tugasnya security. Namun kita, ya, kita kalau mengamalkan i'malul kalam aula min ihmali, maka wajib juga ikut mentertibkan, ya apa sekiranya tertib, ya apa nanti sekiranya kalau ada pencurian pas kebetulan kita yang melihat, maka kita harus ikut andil, ya apa melindungi barangnya orang lain agar tidak tercuri. Sama halnya sampah seperti itu. Banyak sekali di lembaga kita atau di kampus kita itu ada sudah petugas kebersihannya, terutama di kelas. Karena kelasnya kita berpindah-pindah, maka kita tidak ada jadwal piket, sehingga di kelas itu kadang kotor. Lantas tugasnya siapa? Ini kan tugasnya kebersihan, Ustadz. Lah, berarti kita sama halnya tidak mengamalkan kaidah ke-10 ini. I'malul kalam aula min ihmalihi. Kenapa? Perintahnya itu kan kita namanya menjaga kebersihan itu kan harus. Tidak hanya siapa namanya petugas kebersihan saja, tapi semuanya wajib menjaga kebersihan, sehingga ketika ada temannya yang buang sampah sembarangan, ketika kotor kelas, maka sudah sepatutnya kita langsung megang sapu dan apa namanya, membersihkannya. Dan ini menjadi ciri-ciri mahasiswa yang hebat, ya. Ini menjadi ciri-ciri mahasiswa yang hebat. Kenapa? Karena mahasiswa itu ada tiga, saya sering mengklasifikasinya itu menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada yang mahasiswa yang biasa saja, ada mahasiswa yang baik, ada yang mahasiswa hebat atau luar biasa. Mahasiswa yang biasa-biasa saja itu apa? Mahasiswa yang biasa-biasa ya mahasiswa yang biasa saja. Semisal jadwal perkuliahan jam 5 atau jam 8, dia ya masuk pas tepat jam 5, atau terkadang telat 5 menit lah, atau enggak telat, misalnya kalau jam perkuliahan jam 8 ya masuk jam 8, ada seminar ya kadang ikut, kadang enggak, ada kuliah kadang ikut, kadang enggak. Ini mahasiswa yang biasa-biasa saja, ya. Tingkatan yang kedua yang bagus itu tingkatan yang mahasiswa baik. Mahasiswa baik itu apa? Mahasiswa baik, mahasiswa yang selalu tepat waktu. Bahkan kadang 5 menit atau 15 menit sebelum apa namanya, sebelum perkuliahan sudah masuk. Tugas selalu tepat waktu, ya. IP ya agak jelek-jelek amat, yang enggak tinggi, agak jelek-jelek amat, atau minimalnya ya 35 lah, ya, tidak terlalu tinggi 39, juga tidak terlalu bawah. Jadi kamlot lah, lumayan. Ini mahasiswa baik. Dan semuanya itu berkesempatan untuk menjadi mahasiswa baik. Karena ya tinggal ngikuti standar. Kita ada tugas dari dosen kita kerjakan, kita apa namanya, masuk tepat waktu, nanti juga lulusnya juga tepat waktu, waktunya ngerjakan skrip waktunya ngerjakan proposal sempro ya sempro, kemudian sidang skripsi selesai. Ini mahasiswa baik, ya. Tingkatan yang kedua, tingkatan yang hebat luar biasa itu adalah mahasiswa yang hebat. Apa itu yang mahasiswa hebat? Mahasiswa yang melakukan sesuatu yang paling tidak disukai teman-temannya, melakukan sesuatu yang paling tidak disukai mahasiswa lainnya. Salah satu contohnya apa? Ya ini i'malul kalam aula min ihmalihi. Ada sampah ya dibuang, ya. Ada sampah temannya ya kita dibuang, kemudian
ada apa namanya temannya yang nggak semangat, kita motivasi. Terus juga dalam perkuliahan ini semisal sekarang sudah UAS sudah selesai liburan, maka untuk semester depan kita pelajari apa yang nanti akan diajarkan mata kuliah selanjutnya, sehingga kita terus mengupgrade dan mengupdate ke kompetensi keilmuan kita. Jadi berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin meningkatkan kompetensi sesuai dengan program studi yang kita pilih, ya. Terkadang kalau mahasiswa baik yang penting masuk, yang penting sudah lulus tanpa ada keinginan untuk bekerja keras dan mengupgrade atau mengupdate kompetensi kita. Karena banyak sekali sarjana. Sarjana kan banyak sekali sekarang. Sehingga apa? Kalau ingin kalian ingin menjadi mahasiswa hebat, jadilah mahasiswa yang melakukan sesuatu yang paling tidak disukai temannya. UAS sudah selesai. Sekarang masuk ke liburan. Acaranya apa liburan? Acaranya itu biasanya mahasiswa itu kerja, cari uang. Ada yang liburan, jalan-jalan, ada yang ke Bali, ada yang ke Jogja dan lain sebagainya. Tapi kita tidak melakukan sesuatu yang paling tidak disukai, mengikuti kajian, ya, belajar, baca buku, nulis artikel atau mengikuti lomba, melakukan praktek dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan mahasiswa yang luar biasa. Kenapa? Karena melakukan sesuatu yang paling tidak disukai teman-temannya. Seperti itu. Jadi kalau kita ingin mengamalkan ikmalul kalam aula min ihmalihi, jangan pilih-pilih, langsung saja diikuti. Namun memang ada kadang ikmalul kalam aula min ihmalihi ini mengamalkan ucapan itu lebih baik daripada mengabaikannya. Ada hal-hal yang masih bersifat abstrak atau teka-teki. Contohnya misalnya ada seorang yang berwasiat misalnya. Ngomongnya seperti ini, yang hijau itu untuk onta, yang kuning itu untuk perhiasan, yang hitam itu untuk kerbau. Ya, padahal yang dimaksudkan itu adalah misalnya hijau-hijauan itu diartikan sawah. Untuk siapa ini? Kan tadi hijau itu untuk onta. Onta ini maksudnya untuk anak yang siapa? Yang kuning misalnya, atau anak yang tinggi. Onta itu kan kuning tinggi, berarti kalau ada anaknya yang tinggi kuning, berarti dia itu mendapatkan hijau-hijauan, yaitu mendapatkan sawah. Kemudian ada juga ini wasiatnya juga misalnya yang kuning itu untuk perhiasan. Maksudnya kuning di sini kan yang dimasukkan emas, ya. Perhiasan itu apa? Diartikan perempuan, karena perempuan itu kan sukanya yang perhiasan-perhiasan emas, ya. Kalau emas seneng ya perempuan, karena memang sudah tabiatnya. Kemudian yang hitam itu yaitu diartikan apa? Tanah. Nah, diserahkan kepada mana? Hitam untuk kerbau. Misalnya ada kakek berwasiat hitam itu untuk kerbau misalnya. Hitam itu diartikan apa? Hitam itu diartikan tanah. Ya, tanah itu kan hitam. Jadi yang ada anak gemuk kayak kerbau misalnya, itu dikasih tanah. Tapi wasiat-wasiat yang seperti ini menurut hukum tidak dibenarkan. Kenapa? Karena masih goror, masih tidak jelas. Iya, kalau yang dimaksudkan ini ternyata itu kita ngomong yang hijau itu untuk onta, ternyata itu anaknya kita tidak ada kayak onta, gak ada yang tinggi, pendek semua, kan bahaya seperti itu. Akhirnya ini tidak diamalkan. Kan menurut jumhur itu tidak sah. Namun ada satu kaidah memang dari cabang dari ikmalul kalam aula min ihmalih ini adalah yaitu at-taksis aula min takkid. Mendasarkan itu lebih utama daripada mengkukuhkan. Jadi pengucapan yang dalam rangka itu mengulang-ulang, jagalah kebersihan sampai 3 kali misalnya, jaga kebersihannya. Ini
Baik, mungkin masih ada kendala sinyal dari Ustadz Dani. Mungkin ditunggu dulu. Minta maaf ini apa namanya? Ada kendala barusan. At-taksisu aula minat takkid, maka menurut ulama itu yang paling utama itu ketika kita mengucapkan 3 kali, entah itu apapun ya, misalnya saya ada perintah, kalian wajib mengikuti ini, kalian wajib mengikuti seminar kajian ini. Sekali lagi saya ingatkan, wajib mengikuti apa namanya kajian ini, maka itu dihukumi 1 kali karena itu sebagai apa namanya? Oh, kok dihukumi 1 kali? Apa kalau dari segi penguatan itu dihukumi 1 kali, namun kebanyakan ulama itu menghukumi sebagai kalimat 3 kali. Ya, semisal kita mengucapkan kamu saya cerai, kamu saya cerai, kamu saya talak, maka namun menurut pandangan ulama memang secara kaidah itu adalah dihukumi 3 kali. Ya, secara kaidah itu dihukumi 3 kali. Namun ulama itu, para ulama lebih mengutamakan sebagai penguatan. Jadi kalau saya mengucapkan kalian wajib mengikuti kajian ini, sekali lagi saya ingatkan wajib mengikuti kajian ini para ulama menghukumi lebih utama menggunakan takkid ya, lebih utama menggunakan takkid, yaitu sebagai pengukuhan saja saya mengucapkan 3 kali. Begitu juga dengan talak, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu sampai 3 kali atau 2 kali, maka ini tetap dihukumi 1 kali menurut para ulama ya, kebanyakan ulama, jumhur ulama. Namun sebagian pendapat mengatakan ini dihukumi kalau saya mengucapkan 3 kali ya dihukumi 3 kali. Mengucapkan 2 kali dihukumi 2 kali. Karena dianggap bukan sebagai penguat tapi sebagai bilangan. Makanya tergantung kita mengikuti yang mana. Kalau menurut kebanyakan ulama yang paling utama itu digunakan sebagai penguatan seperti itu. Jadi saya sekali lagi saya ingatkan kalian wajib mengikuti kajian setiap malam Rabu dan malam Jumat. Nah, seperti itu. Saya ulangi sampai 3 kali. Ini menurut pendapat yang paling kuat, menurut kebanyakan ulama yang lebih utama adalah kalimat saya yang diulangi tiga kali ini adalah sebagai penguat ya. Dan ini adalah perintah masuk ke ikmalul kalam aula min ihmalihi. Kalian harus mengamalkan itu lebih utama daripada meninggalkan atau mengabaikan perkataan saya misalnya seperti itu ya. Jadi itu kesimpulannya untuk pada kaidah ini, ikmalul kalam aula min ihmalihi, mengamalkan ucapan itu lebih utama dari mengabaikan. Kalau sudah ada wasiat suruh bagikan warisannya 1 miliar ke anaknya, namun anaknya tidak ada, hanya ada cucunya, maka itu jatuh ke cucunya. Mungkin hanya itu pembukaan dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz untuk materinya. Alhamdulillah telah selesai. Berikutnya mungkin sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya, dipersilakan. Mohon ditunggu, Ustadz Daninya mungkin sedang terkendala sinyal.
Halo, Mas Syafi. Ya, Mas. Ini Mas Ustadz Dhani ngechat saya, beliau masih trouble. Mungkin ditunggu kan. Ini bisa ditutup Mas Syafiq, katanya Ustadz Dhani. Baik, Mas. Mungkin kita akhiri saja kajian pada malam hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan perbuatan. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.